Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris mandiri. Saya adalah dosen dari Universitas Jambi, mata channel ini dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum tahu bahwa channel ini sudah dapat 100.000 lebih subscriber, kemarin sebulan yang lalu dikirim oleh YouTube dari Amerika. Oke, channel ini tidak hanya belajar TOEFL, tapi juga ada grammar, terus ada IELTS juga, ada vocabulary, ada tips belajar bahasa Inggris dan belajar bahasa Inggris melalui lagu, semua yang berkaitan dengan belajar bahasa Inggris. Sebetulnya ini dikembangkan dari hasil penelitian saya lewat buku ini, judulnya Kebiasaan Belajar Bahasa Inggris yang Efektif, dapat diperoleh di Gramedia. 240 halaman, harganya hanya 40.500 di Gramedia. Kalau di Shopee lebih murah lagi, 37.000. Oke, nah Dede, pada seri kali ini saya melanjutkan seri Intermediate English Grammar ya. Ini diperuntukkan bagi adik-adik yang merasa kemampuan bahasa Inggrisnya tidak basic lagi gitu. Nah, ini berdasarkan permintaan dari salah seorang subscriber. Pak, jangan melulu bahas yang pemula dong, bahas yang juga intermediate atau advance katanya. Oke, saya terima tantangan itu dan ini sudah sampai pada skill unit keempat. Ini diambil dari buku, sebentar. Bukunya judulnya English Grammar in Use, Raymond Murphy ya. Buku bestseller, salah satu yang terbaik ada di samping buku Betty Azar. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah belajar present continuous secara khusus, lalu present simple secara khusus, kemudian unit 3 kita bandingkan present continuous dan present simple. Itu bagian pertama. Nah, ini perbandingan lagi present continuous dan present simple bagian kedua. Beda antara I'm doing dengan I do gitu. Oke, ini dia. Silakan Adik pahami sebentar. Jadi penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi kita menggunakan continuous itu, bentuk continuous yang verb ing itu untuk tindakan atau kejadian yang telah dimulai tetapi belum selesai. Misalnya they are eating, mereka sudah mulai makan tapi belum selesai. It is raining. Jadi sedang hujan saat ini. Hujannya sudah mulai tapi belum berhenti. Nah, hanya saja yang harus diingatkan, beberapa kata kerja, beberapa verb, misalnya know, kemudian like, itu tidak lazim digunakan dalam present continuous. Misalnya kita agak jarang mengatakan I'm knowing, tidak lazim ya. They are liking. We say, kita biasanya mengatakan I know atau they like. Nah, gitu. Saya sedang menyukai itu, saya sedang mengetahui itu tidak lazim. Kita menggunakan biasanya simple present. Nah, selain yang di atas, know dan like, ada juga kata-kata yang lain ini. Jadi ada like, kemudian want, I am wanting, itu jarang. I am needing, itu I'm preferring, dan seterusnya. I prefer yang lazim. I know, I realize, I suppose, I mean, I understand, I believe, I remember, I belong atau she belongs, fits, contain, consist, dan seem. Nah, semua ini lazimnya menggunakan simple present. Contohnya ini, I'm hungry, I want something to eat. Saya lapar, jadi laparnya sekarang ketika diomongkan. Dan saya pengen sesuatu untuk dimakan. Nah, pengen sesuatu itu tidak lazim menggunakan I am wanting. Do you understand what I mean? Kamu paham apa yang saya maksud? Padahal dia ngomongnya sekarang, tapi tidak harus menggunakan simple, tidak harus menggunakan present continuous. Anna doesn't seem very happy at the moment. Ini at the moment kan present continuous tuh. Nah, tapi karena ada kata-kata seem, kita tidak lazim mengungkapkan Anna is seeming. Nah, jadi Anna doesn't seem very happy at the moment. Oke, ingat ini levelnya sudah intermediate, jadi adik-adik saya harap sudah memahami basicnya.
Kemudian kata think. Ini ada perlakuan khusus. When think means believe or have an opinion, we do not use the continuous. Jadi kalau kata think itu kita maksud adalah kita yakin atau kita punya pendapat, kita tidak menggunakan I'm thinking. Gitu. I think Mary is Canadian, but I'm not sure. Saya pikir Mary ini adalah orang Kanada. Jadi menurut dia, menurut keyakinannya, Mary itu orang Kanada. Tapi dia nggak terlalu yakin. Nah, kita tidak mengungkapkannya I'm thinking Mary dan seterusnya. What do you think of my plan? Menurutmu bagaimana rencana aku? Bukan what are you thinking? Apa yang sedang kamu pikirkan? Jadi makna think di sini adalah percaya atau berpendapat, memiliki pendapat. Nah, ketika ketika things itu maksudnya adalah mempertimbangkan, the continuous is possible. Present continuousnya mungkin saja. Jadi I'm thinking about what happened. Saya sedang memikirkan, mempertimbangkan apa yang terjadi. I often think about it. Artinya saya sering memikirkannya. Atau misalnya Nikki is thinking of giving up her job. Nikki sedang memikirkan berhenti ya. Jadi dia sedang mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaannya. Nah itu perbedaannya dengan yang lain tadi. Kemudian ada kata-kata see, hear, smell, taste. Nah, biasanya kita menggunakan present simple, bukan continuous dengan kata berikut ini. See, not I'm seeing, tapi I see, I hear, I smell, I taste, bukan smelling, tasting, dan seterusnya. Do you see that man over there? Padahal dia sedang terjadi itu. Kamu lihat nggak pria yang ada di sana? Jadi bukan menggunakan are you seeing that man over there gitu. This room smells. Let's open a window. Jadi kamar ini bau. Ayo dibuka jendelanya. Jadi bukan is smelling tapi smells. Karena kata-kata yang 4 ini lazimnya menggunakan simple present atau present simple. Kemudian dilanjutkan, we often use can plus see, hear, smell, taste. I can hear a strange noise. Can you hear it? Jadi biasanya kata-kata yang di atas tadi itu kita menggunakan kata can di depannya. Aku bisa mendengar suara yang aneh. Kamu dengarnya nggak? Jadi bukan I hear, I can hear. Gitu. Look dan feel. You can use the present simple or continuous to say how somebody looks or feel now. Nah, kalau yang dua ini itu bisa digunakan baik present simple maupun atau continuous. You look well today or you're looking well today. How do you feel now or how are you feeling now? Jadi dua-duanya lazim. But I usually feel tired in the morning. Ini maknanya lain lagi ya, walaupun pakai feel. Saya biasanya, kalau ini kan sedang terjadi. Saya biasanya kelelahan, merasa lelah kalau pagi hari. Not I'm usually feeling. Karena kalau usually feeling itu merasa lelahnya itu hanya sebentar saja. Kalau ini kan kebiasaan. Oke, berikutnya. He is selfish and he is being selfish. Nah, apa bedanya? Selfish saja dengan he is being selfish. Nah, kalau he is being, he is behaving, he is acting. Jadi kalau ada kata being diikuti kata sifat, artinya dia berperilaku atau dia bertindak di saat itu juga. I can understand why he is being so selfish. Ya mungkin biasanya dia tidak seperti itu. Saya tidak paham mengapa dia is being so selfish. Dia berperilaku selfish itu egois ya. Isn't usually like that. Nah, ini penjelasannya. Dia biasanya nggak seperti itu. Jadi being selfish, behaving selfishly at the moment. Jadi berperilaku selfish pada saat itu. Ya, dia mungkin lagi kurang mood dan seterusnya. He never thinks about other people. He is very selfish. Nah, ini beda lagi kalau ini memang kebiasaannya.
Dia tidak pernah memikirkan orang lain, dia sangat egois. Jadi nggak pakai being, karena memang karakternya itu orang bersangkutan memang egois. Jadi he is selfish generally, not only at the moment. Jadi secara umum memang dia itu aslinya memang selfish, egois, bukan saat ini saja. Nah, jadi kita menggunakan am, is, are, being to say how somebody is behaving. Bagaimana seorang berperilaku di saat itu. It is not usually possible in other sentences. Tapi kadang-kadang tidak berlaku untuk kalimat-kalimat lain misalnya ya. It's hot today, not it is being hot. Nah, kalau untuk cuaca tidak cocok being hot. Walaupun dia cuma hari ini panasnya. Sarah is very tired, not is being tired. Sarah itu sangat lelah, bukan berperilaku lelah. Kalau ini kan berperilaku lelah jadinya being tired. Kalau ini berperilaku panas. Memang panas dan memang lelah gitu, capek. Oke, demikian penjelasannya adik-adik. Silahkan, ini ada latihan, dipauskan dulu. Nanti bisa dikerjakan. Misalnya saya contohkan, kita coba langsung saja ya setelah dipauskan. Are you hungry? Ini yang paling cocok itu adalah do you want something to eat? Ya. Kita menggunakan simple present do you want. Tambah want saja. Don't put the dictionary away. Jangan dipindahkan kamusnya. Jangan diambil. I'm using it. Karena saya sedang memakainya. I'm using it ya. Saya sedang menggunakannya. Don't put the dictionary away. Tapi kalau kita menggunakan need, kita tidak mengatakan I am needing it. Tapi I need it. Saya butuh, saya perlu. Jadi jangan dipindahkan. What is that? Who is that man? What does he want ya? Bukan what is he wanting. Jadi ini present simple yang ini. Who is that man? Nah ini beda lagi kalau ini present continuous ini. Siapa pria itu? Kenapa dia memandangi kita terus? Ini kan sedang terjadi. Dan menggunakan look boleh menggunakan present continuous. Kalau ini kan nggak lazim. Why is he looking at us? Oke. Kemudian berikutnya Alan says he's 80 years old, but nobody believes him. Nah gitu. Believes him bukan believing. Kemudian she told me her name, but I'm not remembering, tapi I don't remember. Atau I cannot remember. Kemudian number 8, I blah 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 of selling my car. Nah, would you be interested in buying it? Apakah kamu tertarik untuk membelinya? Artinya dia sedang mempertimbangkan sehingga dia menggunakan I am thinking ya. I am thinking. Nah, gitu. Sedangkan yang ini itu pendapat you should sell your car. Kau sebaiknya menjual mobilmu. Jadi yang tepat adalah I think ya. You do not use it very often. Kau jarang menggunakannya. You do not use very often. Air consists. Nah, consists tadi ini kan fakta ya. Udara itu terdiri dari nitrogen dan oksigen. Oke. Latihan berikutnya, gunakan kata-kata dalam kurung untuk membuat kalimat. Oke, misalnya you not seem very happy today. You don't seem very happy. Bukan you are not seeming, karena seem ini untuk present lazimnya. Kemudian be quiet. What do you? Ini what are you doing ya? Dia bertanya what are you doing? Be quiet. I am thinking. Gitu. Kemudian who? Bikin kalimat who does this umbrella belong to?
Jadi kalau membuat kalimat kata tanya, sesudahnya diikuti kata kerja bantu. Entah do, does, did, is, are, were, was, have, dan seterusnya. Bisa juga can. Jadi kalimatnya berbunyi, who does this umbrella belong to? Jadi ada tambahan does di sini. I have no idea, saya nggak tahu. Kemudian number 4, the dinner smells good ya, ditambah s saja. Number 5, excuse me, is anybody sitting there? Karena dia kan sedang terjadi. Jadi dia nanya, misalnya di bus atau di kereta misalnya, is there anybody sitting here? Gitu. Sorry, is anybody sitting there? Nggak ada here-nya ya. No, it's free. Kemudian number 6, these gloves do not fit me atau don't fit me, tidak pas dengan saya, terlalu kecil. Kemudian number 4, Nick is thinking of giving up her job. Ini udah benar ya, karena Nick sedang mempertimbangkan untuk dia mau berhenti kerja. Are you believing in God? Ini tidak lazim. Harusnya apa? Do you believe in God ya? Harusnya do you believe in God. Harusnya kita menggunakan simple present. I'm feeling hungry. Is there anything to eat? Ini udah benar belum? I'm feeling ini. Jadi aku lapar. Nah, jadi laparnya saat itu, jadi no problem. Kemudian this sauce is great. It's tasting really good. Saus ini enak sekali, rasanya luar biasa. Tapi yang biasanya kalau pakai taste aja yang nggak menggunakan present continuous, harusnya it tastes pakai es. It tastes gitu. Harusnya simple present. I'm thinking this is your key. Ini juga salah. Dia kan lagi berpendapat, dia yakin bahwa ini adalah kunci temannya. Lalu harusnya dia menggunakan I think, bukan I'm thinking. Oke, semoga bisa dipahami adik-adik. Kita lanjutkan. Ini penggunaan selfish being tadi ya. Is being dengan langsung is saja. I can understand why blah 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 so selfish he isn't usually like that. Biasanya dia tidak seperti itu. Nah, kalau biasanya nggak seperti itu berarti why he is being ya. Being selfish. Sarah very nice to me at the moment. Sarah itu perilakunya baik saja, sangat baik kepadaku saat ini. Saya nggak mengerti kenapa. Nah, jadi patut dicurigai. Berarti dia is being. Nah, jadi hanya saat ini saja. Biasanya nggak kayak gitu. Sama dengan yang pertama tadi. Itu bedanya is saja dengan is being. You will like Sophie when you meet her. Kau pasti akan menyukai Sophie kalau kau ketemu dia. See, ini is ya. Ini fakta bahwa Sophie itu memang orangnya baik. Sophie itu baik sekali karena sering ngirim-ngirim paket sama kita ya. Kemudian you're usually very patient. Nah, kau biasanya sabar sekali. So why? Nah, harusnya apa? Is being unreasonable about waiting 10 more minutes. Jadi jawabannya is being. Why you are ya, sorry. You are being, sorry. Kemudian why isn't Steve at work today? Kenapa Steve tidak kerja hari ini? Is he ill? Ya. Ini present ya, bukan continuous. Gitu. Oke, demikian adik-adik penjelasan tentang perbedaan present continuous dan simple present. Semoga bermanfaat. Jangan lupa adik-adik like, subscribe, kemudian share channel ini agar lebih banyak lagi yang mendapat manfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.